Masa gertak-geruduk KPK, TPN Ganjar dan Mahfud yang demo kurang informasi. Dua lembaga survei tempatkan Prabowo dan Gibran di puncak elektabilitas. Alur pendanaan Litbang Kompas terungkap. Gibran Raka Buming kampanye di Provinsi Kaltim langsung datangi lokasi titik nol IKN. Mahfud MD sebut Caimin lawan berat debat. Cawapres yang muncul mendadak disindir Anies. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya. Selama sepekan bersama saya Putri Anjoaini di program Resum Pojok Negeri Media. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo diduga terlibat dalam kasus skandal korupsi EKTP. Hal ini disampaikan oleh para massa dari Aliansi Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor atau Gertak yang menggelar unjuk rasa di depan gedung KPK. Amril, koordinator aksi, mengatakan ada 3 tuntutan dari aksi demonstrasi ini, di mana massa Gertak meminta KPK mengusut aliran dana dari kasus EKTP yang diduga mengalir ke Ganjar. Serta KPK juga diminta untuk tidak segan memanggil Ganjar Pranowo jika keterangannya dinilai penting dalam membuat terang perkara korupsi EKTP. Berikut informasi selengkapnya. Massa dari Aliansi Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor atau Gertak menggelar unjuk rasa di depan gedung KPK. Mereka mendesak KPK untuk mengusut apa yang mereka yakini sebagai keterlibatan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam skandal korupsi EKTP. Dalam aksinya, massa membawa sejumlah spanduk yang berisi fakta persidangan kasus EKTP. Salah satu spanduk berisi dugaan aliran uang yang diterima Ganjar. Koordinator aksi, Amril, mengatakan 3 topeng itu merupakan simbol mengenai fakta persidangan kasus EKTP yang memuat dugaan keterlibatan Ganjar. Amril mengatakan ada 3 tuntutan dari aksi demonstrasi ini. Pertama, massa Gertak meminta KPK mengusut aliran dana dari kasus EKTP yang diduga mengalir ke Ganjar. KPK juga dimintai untuk tidak segan memanggil Ganjar Pranowo jika keterangannya dinilai penting dalam membuat terang perkara korupsi EKTP. Berikut ini 3 tuntutan aksi massa Gertak di KPK terkait kasus EKTP. 1. Meminta KPK untuk mengusut tuntas aliran dana kasus korupsi EKTP yang diduga masuk ke Ganjar Pranowo senilai 500.000 US dollar atau setara 7,5 miliar rupiah. 2. Meminta KPK segera panggil dan periksa Ganjar Pranowo atas dugaan keterlibatan ikut menerima aliran dana skandal korupsi EKTP. 3. KPK harus berani usut tuntas pihak lain yang terlibat mega skandal korupsi EKTP yang telah merugikan keuangan negara kurang lebih 2,3 triliun rupiah. Menanggapi hal ini, Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Roni Talapesi, menilai massa pandemo kurang informasi soal fakta persidangan. Meski nama Ganjar disebut oleh Setia Novanto dalam persidangan, Andi Narogong yang menjadi saksi kunci menyebut Ganjar tidak terlibat. Roni mengatakan hal ini diperkuat dengan dakwaan jaksa dan kesaksian Novel Baswedan yang saat itu masih sebagai penyidik KPK. Ketika di persidangan saksi menanyakan pada saksi kunci Andi Narogong menyampaikan Ganjar tidak pernah menerima fee EKTP. Ini diperkuat juga dengan dakwaan jaksa yang menjelaskan bahwa satu-satunya anggota DPR Komisi 2 yang mengkritik soal EKTP adalah Ganjar Pranowo.
Roni meminta pihak-pihak yang masih mempertanyakan keterlibatan Ganjar dapat kembali membaca putusan pengadilan dalam kasus Setia Novanto. Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK menyebutkan sejauh ini kasus korupsi EKTP masih meninggalkan pekerjaan rumah yaitu buronan Paulus Thanos yang kini sudah berganti nama. Sedangkan untuk pihak-pihak lain masih belum ada perkembangan. Apakah saudara pernah mendapatkan penawaran uang? Pernah ditawari? Oh pernah. Dan saya sampaikan juga di sidang ini. Dari Ibu Mustokoweni. Saya kira yang kedua kali ini saya sampaikan di ruang sidang. Almarhumah. Dia hanya jarak jauh saja. Waktu itu menyampaikan, "Dek, ini jatahmu." Tapi dia tidak katakan ini duit dari mana. Kira-kira kalau dia bilang seperti itu, saya asumsikan itu uang. Apa memang pada waktu itu diperlihatkan sekali itu? Tidak. Dia hanya menyampaikan dengan kata-kata itu. Dan bagaimana Anda mencegahnya? Saya tolak. Nggak usah saya. Seingat saya kalau dari beliau itu. Dari pihak lain? Tidak. Kalau barangkali saja Iya. Anda mendengar rekan-rekan anggota DPR lain mendapat tawaran yang sama. Mungkin, tapi karena saya bukan mereka, jadi saya tidak tahu. Saya baru tahu setelah suatu ketika saya diperiksa dan dikonfrontasi dengan salah satu anggota Dewan, Ibu Miriam Yani. Dikonfrontasi di KPK. Saat itu baru saya mengerti bahwa ternyata ada cerita bagi-bagi itu. Saudara Andi Narogong bersama-sama Oka Mas Agung itu datang ke rumah. Nah, waktu datang ke rumah ini menyampaikan bahwa di dalam ngobrol-ngobrol yang biasa kita ngobrol-ngobrol yang lain, tahu-tahu beliau itu menyampaikan Oka bahwa dia menyalahkan berapa uang kepada Dewan. Nah, saya tanya pada waktu itu, wah, untuk siapa? Disebutlah, tidak mengurangi rasa hormat saya, dan saya minta maaf kalau saya sebutkan di sini karena itu juga ada saudara Andi menyalahkan di situ adalah untuk Puan Maharani 500.000 dan untuk Pak Pramono ada 500.000. Selain nama Puan Maharani dan Pramono Anung, Setia Novanto juga menyebut nama politisi lainnya. Pertama juga itu adalah untuk Komisi 2 yaitu Pak Khairuman itu sejumlah 500, dan untuk Ganjar itu yang dikonfirm oleh Pak Khairuman adalah 500, dan untuk Aribowo adalah kalau nggak salah 100 atau 250. Dan untuk kepentingan pimpinan Banggar, kalau nggak salah ingat saya telah menyampaikan juga bahwa untuk Melkias Mekeng 500.000 US dollar, dan untuk Oli Budek Ambe 500.000 US dollar, untuk Tamsil Lindung 500, dan untuk Mirwan 500. Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan yang memiliki elektabilitas tertinggi dari dua pasangan Capres dan Cawapres lainnya. Hasil ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan dua lembaga survei dari Lembaga Arus Survei Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia DNIJA. Berikut analisis dan hasil survei yang dilakukan dua lembaga survei tersebut. Lembaga Arus Survei Indonesia atau ASI merilis hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres di Pulau Jawa. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di posisi pertama dengan elektabilitas 34,2%. Survei dilaksanakan pada 28 November hingga 5 Desember 2023 di Pulau Jawa yang meliputi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Survei dilakukan secara tatap muka dengan metode penarikan sampel multistage random sampling. Dalam survei ini melibatkan 1.200 responden. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, menjelaskan alasan melakukan survei secara khusus dilakukan di Pulau Jawa. Dia mengatakan setengah pemilih di pemilu 2024 berada di Pulau Jawa. Nah, survei ini adalah survei di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa aja. Dengan 1.200 responden, margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, apa temuannya? Pertama, temuan survei ini adalah bahwa di antara 3 paslon, menurut publik atau pemilih di Pulau Jawa, baik paslon nomor 1, paslon nomor 2, dan paslon nomor 3 itu masih kompetitif angkanya. Kalau saya sebut angka, Prabowo Gibran di temuan kami itu angkanya 34,2%. Kemudian Ganjar Mahfud angkanya 30,7%. Kemudian Amin itu di angka 26,3%. Sementara undecided voter itu 8,7%. Kalau melihat angka ini ya, ditelik dari kacamata statistik bahwa ketiga paslon masih kompetitif. Apalagi kalau kita cek lagi, selain ada undecided voter yang tinggi, ada swing voter yang jumlahnya 44%. Jadi kalau undecided voter dan swing voter digabung, ini angkanya mencapai 50% lebih. Temuan survei dari ALSI ini menunjukkan pasangan Prabowo dan Gibran meraih suara tertinggi di Pulau Jawa dengan elektabilitas 34,2%. Peringkat kedua ditempati Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan elektabilitas 30,7% dan disusul Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan raihan elektabilitas 26,3%. Dalam survei ini terdapat pemilih yang tidak tahu atau tidak menjawab dengan angka 8,7%. Survei ALSI ini juga menangkap temuan pemilih yang tidak akan mengubah pilihan capres dan cawapres atau strong voters di angka 48,6%. Sementara yang mengatakan masih dapat berubah atau swing voters 44,0% dan undecided voters 7,4%. Survei ALSI juga menjelaskan alasan pemilih di Pulau Jawa menentukan suara di Pilpres 2024. Faktor pertama berupa program kerja dengan angka 30,7%. Faktor yang juga berpengaruh secara urutan masing-masing berkarakter jujur dan dapat dipercaya sebesar 19,5%. Berpengalaman di pemerintahan 10,6%, cerdas 8,0%, dan peduli dengan rakyat 7,9%. Ali mengatakan temuan survei tersebut menunjukkan ceruk suara di Pulau Jawa masih dapat diperebutkan. Dia menilai tidak ada pasangan capres dan cawapres yang mendominasi di Pulau Jawa. Sementara itu, lembaga survei LSI Deni JA merilis perolehan terbaru soal elektabilitas pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024. LSI Deni JA mencatat pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dari pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Amin. Periode survei digelar selama 20 November hingga 3 Desember 2023 dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia. Dengan 1.200 responden, margin of error survei ini sebesar 2,9%. Survei dilakukan wawancara tatap muka atau face-to-face interview dengan menggunakan kuesioner. Selain survei dengan metode kuantitatif, LSI Deni JA juga memperkaya informasi dan analisis dengan menggunakan metode kualitatif, seperti analisis media, in-depth interview, expert judgment, dan focus group discussion. Berdasarkan hasil survei simulasi kertas suara pemilu Pilpres akhir November 2023, Prabowo dan Gibran tertinggi di angka 42,9%. Posisi kedua, Ganjar dan Mahfud di angka 24,9%. Posisi ketiga, Anies dan Muhaimin 24,0%. Peneliti LSI Deni JA Ardian Sopa mengatakan berdasarkan hasil survei elektabilitas capres dan cawapres terbaru, Prabowo dan Gibran kemungkinan memenangkan pertarungan Pilpres. Asalkan kubu Prabowo dan Gibran tidak melakukan blunder besar hingga sekitar 2 bulan ke depan.
Ardian menyebut dengan hasil tersebut tambahan suara yang diperlukan Prabowo dan Gibran untuk menang satu putaran lebih kecil dibandingkan tambahan suara yang diperlukan pasangan Ganjar Mahfud dan Amin untuk lolos ke putaran kedua. Menurutnya, Prabowo dan Gibran untuk menang satu putaran memerlukan tambahan suara 7,2%. Ganjar dan Mahfud untuk masuk ke putaran kedua butuh tambahan 8,4%. Sedangkan Anies dan Muhaimin untuk masuk putaran kedua butuh tambahan 9,3%. Head-to-head Prabowo dan Gibran versus Ganjar dan Mahfud menempatkan Prabowo dan Gibran unggul telak di atas 20%. Elektabilitas Prabowo dan Gibran sebesar 53,2%, elektabilitas Ganjar dan Mahfud sebesar 31%. Head-to-head Prabowo dan Gibran versus Anies dan Muhaimin juga menempatkan Prabowo dan Gibran unggul telak di atas 20%. Elektabilitas Prabowo dan Gibran sebesar 56,2%, elektabilitas Anies dan Muhaimin sebesar 28,0%. Mengapa PDIP menurun sementara Gerindra menaik atau meningkat? Kita lihat alasannya kenapa. Yang pertama, kalau kita lihat tracking surveinya mulai bulan Juni, Agustus hingga November 2023, mereka yang puas memilih menyatakan puas kepada kinerja Jokowi itu secara konsisten menurun dari PDIP. Ini terjadi akibat serangan-serangan PDIP ke Jokowi. Mereka yang puas ke Jokowi sebagian pergi dari PDIP. Pada bulan Juni yang lalu masih 34,6%, kemudian Agustus 28,8%, pada bulan November ini yang puas atau cukup puas dengan kinerja Jokowi hanya 21,4% lah yang memilih PDIP. Banyak yang menuding hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas adalah titipan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Namun secara tegas, Litbang Kompas membantah keras tudingan yang menyebut lembaga survei tersebut dibayar oleh pasangan calon tertentu. Berikut keterangan lengkap dari peneliti senior Litbang Kompas, Bestian Nainggolan. Litbang Kompas membantah keras tudingan yang menyebut lembaga survei tersebut dibayar oleh pasangan calon tertentu. Peneliti senior Litbang Kompas Bestian Nainggolan membantah bahwa Litbang Kompas dibayar kubu pasangan calon tertentu saat merilis hasil temuan survei terbaru. Berdasarkan survei terbaru, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul jauh dibandingkan dua paslon lainnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Prabowo dan Gibran berada di urutan pertama dengan perolehan elektabilitas 39,3%, sedangkan Anies dan Muhaimin 16,7%, dan Ganjar dan Mahfud dengan 15,3%. Bestian menegaskan Litbang Kompas melakukan survei secara independen. Ya, ini banyak sekali dipertanyakan masyarakat ya, dan kami bersyukur, kami merasa senang karena kita tahu bahwa para pemilih, masyarakat, audiens kami memperhatikan apa yang menjadi bagian dari komitmen kami untuk menunjukkan kepada publik bahwa ini loh hasil dari survei yang kami lakukan secara independen. Dikatakan secara independen dari segi pembiayaan, harian Kompas yang membiayai secara total, bukan dari kubu nomor 2, bukan dari kubu nomor 1, bukan dari kubu nomor 3, dan juga bukan dari kepentingan-kepentingan lain. Bestian menjelaskan Litbang Kompas selama ini menggunakan metode yang telah teruji ketika melaksanakan survei di lapangan. Bahkan, Litbang Kompas juga menggunakan teknologi yang membuat segala pembuatan survei di daerah jadi terpantau. Dia menyebutkan aplikasi tersebut biasa digunakan lembaga-lembaga survei termasuk Litbang Kompas untuk menekan humor error. Bestian turut menjawab soal tudingan bahwa jawaban masyarakat dipengaruhi oleh bantuan sosial atau bansos yang dikirim pemerintah sebelum survei dilakukan. Namun, setelah diteliti, ternyata bansos tidak mempengaruhi pilihan politik responden.
Dengan demikian, Bestian memastikan tidak ada intervensi di daerah melalui bansos tersebut. Lagi pula, Kompas melakukan survei di 600-an kelurahan dan desa, berbeda dari lembaga survei lain yang cuma di 120 hingga 200 kelurahan dan desa. Bestian mengatakan, Litbang Kompas sengaja melebarkan cakupan survei. Sehingga dinamikanya ataupun katakanlah penumpukan pilihan, homogenisasi pilihan tidak terjadi di suatu daerah. Ya, survei sangat dinamis. Itu kan di Jawa Tengah kami baru saja install pasukan. Jadi kemarin kami 2 hari yang lalu mengumpulkan seluruh DPD PD Perjuangan 18 provinsi yang kami menang di 18 provinsi tahun 2019. Ini modal yang sangat kuat. Nah, di Jawa Tengah dilaporkan oleh Mas Bambang Pacul, pasukan itu baru deployment-nya itu pada tanggal 10 Desember. Sehingga ini akan terjadi perubahan karena yang di Jawa Tengah itu solid, bahkan target ya sekurang-kurangnya 62% itu akan dicapai. Maka ini merupakan bagian dari dinamika. Tetapi undecided yang belum memilih itu kan masih sangat tinggi, 28%. Bahkan semula orang memperkirakan Prabowo bisa lebih tinggi, tetapi dengan berbagai praktek-praktek intimidasi itu ternyata hanya dapat 38%. Artinya apa? 62% itu suara yang akan digalang oleh Ganjar Mahfud. Pemilih PDIP semakin meninggalkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sebanyak 35,1% pemilih PDIP beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Hal itu terbaca pada survei Litbang Kompas yang dirilis Senin 11 Desember. Pada survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023, elektabilitas Ganjar Pranowo terjun bebas. Dari survei tersebut, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapatkan 39,3% suara, sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 16,7% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 15,3%. Sementara itu, pemilih yang masih bimbang atau undecided voters mencapai 28,7%. Lebarnya jarak elektabilitas Ganjar dari Prabowo tak lepas dari pergeseran dukungan yang terjadi pada pemilih PDIP dan pemilih Jokowi. Soliditas dukungan dari orang-orang yang pada pemilu 2019 memilih PDIP kepada Ganjar yang pada Agustus 2023 lalu mencapai 60,6%, saat ini tinggal 40,7%. Tercatat pemilih PDIP yang memberikan suaranya kepada Prabowo cenderung meningkat dari 22,1% menjadi 35,1%. Dukungan partai-partai koalisi pendukung Prabowo juga semakin solid. Rata-rata meningkat signifikan ketimbang Agustus lalu, terutama dari Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, dan Partai Bulan Bintang atau PBB. Metodologi survei kepemimpinan nasional adalah survei wawancara tatap muka one on one ya, face to face, biasanya dibilang seperti itu. Jadi metode wawancara tatap muka langsung, bukan online, bukan melalui telepon, tapi benar-benar tatap muka langsung. Kemudian cara kami mencari responden itu dengan menggunakan metode sampling multi-stage random sampling, jadi pengambilan sampel bertingkat untuk di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RW, RT, dan kemudian untuk pengambilan rumah-rumah yang ada di tiap RT pun kami menggunakan metode Kisgrid ya. Jadinya supaya apa? Supaya tidak ada aspek subjektivitas dari tim kami yang turun lapangan untuk memilih responden yang suka-suka mereka aja, tetapi memang itu kita lakukan secara tertib sampling sesuai dengan metode statistik yang benar. Jumlah orang yang terlibat di kegiatan survei kepemimpinan nasional ini tidak kurang dari 200 tenaga lapangan, itu ya kurang lebih ya, karena setiap kali pelaksanaan lapangan pasti jumlahnya beda-beda ya, di tiap daerahnya juga beda-beda. Baik, ini yang paling sering ditanyakan, dari mana sumber pendanaan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Sejak dari dulu, Litbang Kompas membiayai sendiri pelaksanaan surveinya. Saya ulangi, sejak dulu Litbang Kompas membiayai sendiri survei-survei yang dilakukannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa menjelang semakin ke sini itu ada juga dari kementerian dan lembaga yang ingin ikut
menitipkan pertanyaannya di survei nasional Kompas yang kita lakukan ya, di mana survei kepemimpinan nasional ada di dalamnya. Maka ya kita tidak dapat dipungkiri juga bahwa kenapa tidak, bahwa ini mereka menumpangkan pertanyaannya. Tetapi harus dengan catatan bahwa yang kami terima adalah yang tidak terkait dengan salah satu kekuatan partai politik manapun dan salah satu kekuatan atau salah satu kandidat calon pemimpin nasional manapun. Kenapa? Karena Kompas mempunyai koridor independensi yang sangat kami jaga betul. Karena sekali saja kami menerima pembiayaan dari salah satu kekuatan politik tertentu, maka itu tentu saja akan menggoyangkan kepercayaan orang terhadap Litbang Kompas. Jadi independensi itulah yang terus harus kami jaga. Jadi kalau dari kementerian atau dari lembaga ingin menitipkan pertanyaannya terkait dengan evaluasi masyarakat terhadap kinerja kementerian atau lembaga itu, nah itu yang bisa kita kerjasamakan di dalam penelitian kami. Jadi mereka menitipkan pertanyaan sejumlah tertentu untuk kami tanyakan juga ke responden kami. Baik, keuntungan bagi Kompas sebetulnya kalau dibilang keuntungan ini lebih sebagai tanggung jawab Kompas ya, seperti sudah saya sampaikan tadi, lebih sebagai tanggung jawab Kompas untuk berperan serta mengevaluasi dan mengawal jalannya pemerintahan dan kepemimpinan nasional. Nah, tentu saja ini akan secara langsung atau tidak langsung akan memperkuat pemberitaan kami ya dari Kompas. Untuk masyarakat sendiri ya, masyarakat tentu saja bisa mengukur kinerja pemerintah dan juga terkait dengan elektabilitas atau survei kepemimpinan nasional itu, masyarakat juga bisa menakar popularitas dan bagaimana kinerja para pemimpin dan juga mana aja tokoh-tokoh yang kemungkinan mempunyai popularitas dan layak untuk mereka pilih atau mereka timbang-timbang sebagai calon presiden yang akan mereka pilih nanti itu, atau calon pemimpin nasional akan mereka pilih nanti. Dan untuk para tokoh nasional sendiri tentu saja ini menjadi barometer buat mereka sendiri, menjadi alat cermin buat mereka sendiri untuk mengukur bagaimana sih sebetulnya penerimaan mereka oleh publik itu seperti apa. Bagaimana cara yang bijak dan skeptis membaca hasil survei? Ini pertanyaan yang menarik. Yang pertama adalah kita harus menyimak dan memperhatikan track record dari lembaga penyelenggara survei itu ya. Semakin lembaga itu terpercaya, tentu saja dia mempunyai track record yang baik. Dan itu bisa dilihat dari pemberitaan terkait hasil survei dari lembaga itu yang sudah dimuat di media lain, atau ya mungkin juga oleh Kompas juga, atau media televisi, dan pembicaranya juga bisa menyampaikan pertanggungjawaban surveinya, metodologinya seperti apa, baik secara lisan, di televisi maupun juga secara tertulis. Jadi kita bisa lihat dari situs dari rekam jejak dari lembaga-lembaga itu dan juga orang-orang yang ada di belakangnya yang biasa juga sering muncul di televisi. Kemudian juga lembaga survei yang baik pasti mereka akan menyantumkan disclaimer ya, entah itu sampling errornya berapa, metodologi penelitiannya seperti apa, cara mereka mendapatkan sampelnya seperti apa gitu. Itu mereka biasanya harus menyampaikan itu. Nah, yang bisa saya wanti-wanti atau warning, kalau misalnya dari sebuah lembaga hasilnya dari lembaganya itu sendiri namanya kurang terlalu sering dikenal atau ragu-ragu, ya bersikaplah lebih skeptis. Dan juga bisa terlihat juga dari hasilnya. Apakah hasilnya ini cenderung mengompor-ngompori atau memanas-manasi pihak tertentu atau memanas-manasi masyarakat. Nah, itu kita juga harus lebih bijak dan lebih waspada terhadap hasil-hasil survei yang lembaga-lembaga survei yang seperti itu. Di masa kampanye Pilpres 2024 ini, Cawapres Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Gibran mengungkapkan dirinya ke IKN untuk menunjukkan komitmen melanjutkan mega proyek tersebut. Kedatangan Gibran disambut oleh masyarakat. Ia kemudian diangkat menjadi warga kehormatan Dayak Kalimantan Timur. Berikut informasi selengkapnya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming berkunjung ke IKN Nusantara Kalimantan Timur Sabtu 16 Desember 2023. Sebelumnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo lebih dulu ke IKN
Saat itu Ganjar mengungkapkan dirinya ke IKN untuk menunjukkan komitmen melanjutkan mega proyek tersebut. Terbaru, Gibran Rakabuming pun tak ketinggalan meninjau IKN. Gibran dan rombongan menggunakan kapal cepat dari Pelabuhan Semayang, Kota Balikpapan untuk menuju ke titik lokasi pembangunan IKN. Saat di lokasi IKN, Gibran langsung menuju ke titik 0 km IKN. Kedatangan Gibran disambut oleh masyarakat. Ia kemudian diangkat menjadi warga kehormatan Dayak Kalimantan Timur. Penasbihan putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut disimbolkan dengan pemberian pakaian adat Dayak atau rompi, beluko atau topi mahkota kebesaran Dayak Kenya, kalung manik, dan mandau. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Adat Kelurahan Budaya Pampang dan didampingi Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur. Adapun dalam kunjungan ke IKN ini, Gibran ditemani oleh juru bicaranya Emil Dardak dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali. Selain itu, Gibran juga ditemani sejumlah influencer tanah air seperti Tretan Muslim dan Bayu Skak. Kita sudah berkali-kali statement ya, kita akan melanjutkan pembangunan IKN. Kita kan sangat mendukung adanya pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Intinya itu. Dan kami nanti ke depan, ya karena baru sekarang saya ketemu dengan ketua-ketua adat, para tokoh masyarakat, ya ke depan memang perlu lebih banyak lagi dilibatkan dalam proses pembangunan IKN. Tadi juga main ke Teknohouse ya Mas? Iya. Melihat teknologinya seperti apa Mas, optimis Mas? Ya sangat luar biasa sekali sih. Dari penggunaan, misalnya tadi ada di rumah tadi ada kayak semacam bukan smart home, terus ada kalau di traffic juga ada kayak misalnya panic button dan lain-lain, macam-macam. Tapi kan mereka belum semuanya akan dieksekusi. Karena kita akan melihat siapa nanti yang akan bisa tereksekusi, karena banyak company tadi. Ya. Ya nanti ke depan akan kami tindak lanjuti lah. Yang jelas kami sudah tampung masukan-masukan dan evaluasi dari tokoh-tokoh adat setempat. Dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Antitesa Jokowi mulai nyata. Survei SMRC menyebut Anies jadi bakal capres yang paling mungkin tidak melanjutkan program Jokowi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya agak bingung Gus, kan tadi Anies kata Bang Karni tidak mau IKN lanjut. Tadi Gus bilang Anies di belakangnya Nasdem. Nah sekarang Nasdem bilang idenya bagus. Begini. Ini maksudnya apa? Kita belum berdiskusi hal-hal yang sedetail tersebut. Makanya tadi saya jawab, mungkin itu pikiran Anies secara spontan, tapi ini kan Anies fantasi lah, fantasi Anies lah ya. Fantasi Anies, iya. Boleh jadi. Capres fantasi berarti ya. Anies kemudian melihat beberapa kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dinilainya kurang melibatkan publik secara partisipasi. Anies kemudian mencontohkan pembangunan dan perancangan ibu kota negara di Kalimantan Timur sebagai salah satu contoh kebijakan pemerintah Jokowi yang tidak melibatkan partisipasi publik. Kan kampret kayak gini. Jadi Anies ini mencoba mengkritik Pak Jokowi, mengkritik negaranya sendiri di negara orang. Jelang debat Cawapres yang akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang,
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD sempat mengaku bahwa Muhaimin Iskandar alias Caimin merupakan lawan berat debat. Meski ada Gibran Rakabuming Raka selaku Cawapres nomor urut 2 yang juga akan bertarung di acara debat tersebut. Berikut informasinya. Jelang debat Cawapres yang akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang, Mahfud MD menyebut Caimin sebagai lawan berat. Anies Baswedan sindir Cawapres yang muncul mendadak. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD sempat mengakui bahwa Muhaimin Iskandar alias Caimin merupakan lawan berat debat. Walaupun dalam debat nanti juga ada Gibran Rakabuming Raka selaku Cawapres nomor urut 2, Mahfud MD tetap berpendapat bahwa Caimin yang menjadi lawan paling berat bagi pasangan Ganjar Pranowo ini. Lawan paling berat saya ya Caimin. Sama itu ya, Mas Gibran, Caimin sama berat lah. Terpisah, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan turut memuji Caimin sebagai sosok yang memiliki rekam jejak teruji dalam dunia politik nasional. Pujian itu dilontarkan Anies Baswedan sembari menyindir Cawapres yang muncul mendadak tanpa rekam jejak teruji di level nasional. Bang Gus Imin itu adalah Cawapres yang memiliki kompetensi yang lengkap dan Cawapres yang bukan muncul mendadak. Ini Cawapres yang sudah menjadi bagian dari perjuangan sejak muda. Jadi kalau sekarang dipandang mumpuni, ya memang sudah teruji. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun tak ragu kompetensi Caimin dalam debat Cawapres mendatang. Anies tak lupa mengapresiasi pengakuan Mahfud MD yang menganggap Caimin menjadi lawan berat. Menurut Anies, Caimin memang layak bersaing di Pilpres 2024. Dengan keuletan yang dilewatinya, jadi saya bangga sekali dengan pasangan saya, Gus Imin, dan saya tidak ada keraguan sedikit pun. Ada satu hal yang saya tidak setuju dengan janji kampanye Bapak, yaitu memberikan tunjangan kepada ibu hamil 6 juta rupiah untuk ibu hamil. Saya nggak setuju, Pak. Itu Mas Anies juga nggak setuju. Lah gimana Anda? Anda gimana? Bikin sesuatu yang nggak serius itu viral kan? Iya benar. Nah ini dikira nggak menang gitu kira-kira gitu. Anda belagu sekali Anda. Monoton ya buzzer itu. Monoton. Betul. Yang dikatain itu aja. Iya jadi saya mau buka kursus buzzer sebetulnya. Tapi saya mau tuh Pak. Kalau dapat tawaran jadi Menteri Pendidikan saya mau. Kurang cocok sih. Kita semua meyakini program-program yang sudah berjalan sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa para santri. Pasti kita dukung penuh. Kita butuh generasi muda yang handal, generasi muda yang tangguh, generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan. Sekali lagi, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa santri. Untuk itu, mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan.
dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Sekarang sudah ada yang namanya KUR, sudah ada yang namanya kredit mekar, sudah ada wakaf mikro, ada kredit ultra mikro. Nanti akan kami tambahkan lagi kredit startup milenial. Ini untuk bisnis-bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi. Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH. Nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia. Ada satu lagi. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube kami Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.